Di dalam operasi hitung campuran, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa di dalam pekerjaannya itu ada aturan-aturan yang disebut dengan urutan kekuatan tanda. Jadi dalam mengerjakan soal-soal operasi hitung campuran itu tidak ngawur, tidak lalu yang paling kiri selalu dikerjakan terlebih dahulu operasinya, belum tentu. Jadi kita harus memperhatikan mana yang paling kuat itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Nah, di sini adalah urutan kekuatan tanda. Yang pertama, pengerjaan dalam tanda kurung itu didahulukan. Jadi nanti jika dalam operasi hitung campuran ada berbagai ada soal yang terdiri dari beberapa operasi hitung campuran. Kemudian di situ kok ada tanda kurung, misalnya penjumlahannya dikurung. Nah, maka kita jumlahkan dulu. Begitu. Jadi kalau ada tanda kurung kita utamakan, kita dulukan menghitungnya. Baru kemudian berikutnya, urutan berikutnya adalah kita perhatikan ada atau tidak perkalian dan pembagian. Nah, setelah tanda kurung kita perhatikan kalau ada operasi perkalian dan pembagian, maka itu juga kita hitung terlebih dahulu. Nah, operasi perkalian dan pembagian ini sama kuat. Artinya sama kuat berarti bisa dikerjakan perkaliannya dulu atau pembagiannya dulu. Kemudian setelah perkalian dan pembagian, urutan berikutnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan ini juga sama kuat. Tetapi sebaiknya supaya memudahkan kita, sebaiknya dikerjakan dari yang kiri dahulu. Jika ada penjumlahan, ada pengurangan, misalnya penjumlahan lebih dulu, ya kita jumlah dulu, baru pengurangannya. Demikian juga sebaliknya. Kemudian yang harus kita perhatikan berikutnya adalah operasi perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi ini nanti jika dalam sebuah soal operasi hitung campuran ada kali bagi jumlah kurang, maka yang kita dulukan adalah kali dan baginya. Baru kemudian kita lakukan penjumlahan dan pengurangan. Tidak boleh dilakukan penjumlahan pengurangan dulu baru perkalian pembagian, tapi kali dan bagi ini harus didahulukan menghitungnya daripada penjumlahan dan pengurangan. Itu ya urut-urutannya untuk kekuatan tanda. Ini harus benar-benar dipahami. Kalau ini sudah paham, maka baru kita lakukan penghitungan. Berikut ini ada beberapa contoh soal operasi hitung campuran yang nanti akan coba saya jelaskan. Jadi diperhatikan urut-urutan tandanya dalam pengerjaan. Perhatikan di sini ada sebuah soal operasi hitung campuran. Kenapa disebut operasi hitung campuran? Karena ada beberapa operasi hitung di sini ya. Ini perhatikan ada tambah atau jumlah, ada kurang, ada kali, ada 3 tanda operasi hitung. Nah, lalu tadi kita sudah mengetahui urut-urutan kekuatan tanda, maka harus kita perhatikan tadi yang pertama yang didulukan kalau ada tanda kurung. Nah, perhatikan di sini tidak ada tanda kurung. Berikutnya baru kita perhatikan setelah tanda kurung. Berikutnya kita cari adalah kali atau bagi. Nah, ini ada kali, maka yang kali ini harus kita hitung terlebih dahulu. Di sini yang di kiri tambah. Yang tambah ini jangan dihitung dulu karena tidak ada tanda kurung. Nah, seandainya nanti ada soal tambah ini ada tanda kurungnya, maka ini kerjakan dahulu. Tapi di sini kan tidak ada tanda kurung, maka kita
harus mencari yang kali atau bagi. Nah, di sini ada kali, maka yang kali ini kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, untuk memudahkan kita, maka dalam operasi hitung campuran kita bersepakat untuk operasi yang kita kerjakan terlebih dahulu itu kita beri tanda. Tandanya apa? Tanda lengkung. Ingat, lengkung bukan kurung ya. Kenapa kok tidak menggunakan tanda kurung? Kalau menggunakan tanda kurung nanti akan rancu, karena ada soal yang memang asli ada tanda kurungnya. Maka kita jangan menggunakan tanda kurung untuk menandai operasi yang sudah kita kerjakan. Kita gunakan tanda lengkung. Coba diperhatikan di sini. Kita kalikan dahulu ya, ini 8 kali 9. Ini kita beri tanda lengkung di bawah operasinya. Nah, di sini diberi lengkung. Kemudian kita kerjakan 8 kali 9 itu 72 ya. Kita tulis di bawahnya tanda lengkung ini. Ini akan memudahkan kita. Nah, ini kan kita kerjakan dahulu. Kemudian setelah ini yang lainnya kita tulis lagi. Ya, ini kita tulis lagi aja. Nah, ini tetap kita perhatikan. Nah, ini menuliskan yang sama. Nah, baru sekarang ada tanda tambah kurang. Ini sebetulnya sama kuat ya, tetapi sebaiknya kalau ada tambah atau kurang kita dulukan yang sebelah kiri. Operasinya terletak di sebelah kiri. Nah, ini sini kan sebelah kiri ya, berarti kita tambahkan dulu. Kita buat lengkung seperti ini. Nah, di bawah operasinya ini. Nah, kemudian kita tambahkan ini 32 ditambah 18. Berapa hasilnya? 8 tambah 2 ini 10. 0 simpan 1. 1 tambah 1 2. 2 tambah 3 5. 50 ya. Lalu yang operasi lainnya ditulis lagi di sini. Ini ditulis lagi ini ya. Nah, baru terakhir adalah 50 dikurangi 72. Nah, ini berarti langsung saja kita kurangkan. 50 dikurangi 72 adalah hasilnya negatif ya. Negatif negatif 22. Kemudian supaya rapi kita buat tanda sama dengan 5. Diluruskan sama dengannya. Nah, ini ya, perhatikan, mudah ya. Soal berikutnya yang nomor 2 adalah 8 ditambah 31/2 kali 6 dikurangi 10 dibagi 0,2. Perhatikan ada berapa tanda operasi di sini? 1 2 3 4. Ada 4 tanda operasi hitung. Mana yang kita dulukan? Tadi yang pertama adalah yang paling kuat tanda kurung. Di sini tidak ada tanda kurung. Jadi kemudian berikutnya kita cari kali atau bagi. Perhatikan, di sini ada kali, ada bagi. Ini sama kuat. Jadi kita kerjakan, boleh kali dulu, boleh bagi dulu. Kita buat lengkung di bawah kali atau bagi ya. Perhatikan di sini. Kita buat tanda lengkung. Kemudian yang dibagi ini juga dibuat tanda lengkung. Jadi ini kita kerjakan. Boleh dikerjakan kali dulu, boleh bagi dulu. Ini kan sama kuat. Kita coba yang kali terlebih dahulu. Perhatikan, kalau ini ada pecahan campuran, maka kalau dikalikan langkahnya adalah pecahan campuran ini kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Masih ingat caranya?
ya. Caranya ini yang bulat 3 dikalikan dengan penyebutnya. 3 kali 2 itu 6. Kemudian ditambah pembilangnya. Di sini pembilangnya 1. 6 ditambah 1 itu 7. Berarti 31/2 itu bisa kita jadikan pecahan biasa menjadi 7/2. Tulis di bawahnya sini 7/2. Kemudian kali 6, kita tulis dulu aja begini apa ya. Kemudian yang lainnya kita tulis lagi di sini, kurangi. Nah, ini kita lihat di sini kurangi, maka ini juga kurangi. Kemudian ini 10 dibagi 0,2. Di sini ada pecahan 0,2, ini pecahan desimal. Maka langkahnya pecahan desimal juga kita rubah menjadi pecahan biasa. 0,2 ini kan satu angka di belakang koma, yaitu 2 ini hanya satu angka. Maka kalau kita rubah menjadi pecahan biasa, kalau satu angka belakang koma itu artinya per 10. Jadi ini menjadi 2/10. Berarti ini kita tulis 10-nya tetap ya. Bagi 0,2-nya menjadi 2/10. Kemudian kita perhatikan yang sebelah kiri, ini masih ada operasi penjumlahan, kita tulis sama ya, sama tetap. Nah, kemudian kalau sudah ini masih ada tambah, kali, kurang, bagi, masih sama tandanya ya. Tadi kita masih merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Seperti tadi, ini ada kali, ada bagi, kita dulukan menghitungnya. Kita buat lengkung. Ini kita kalikan dulu, 7/2 kali 6. Ini bisa kita main coret-coret. Coret-coret itu artinya membagi dengan bilang yang sama, yaitu pembilang dan penyebutnya bisa kita bagikan dengan angka yang sama. Untuk apa? Untuk menyederhanakan penghitungan supaya lebih ringan menghitungnya. Ini 6 boleh ya, misalnya 7 dengan 2, pembilangnya 7 dengan 2, ini boleh kita bagi dengan angka yang sama. Apa ada 7 bagi berapa, misalnya 7 bagi 2 tidak bisa. Kalau 2 bagi 2 1, tapi 7 bagi 2 nya nggak bisa karena ganjil. Maka kita cari saja ini yang mudah, ini 6 dengan 2, 6 dengan, jadi pembilang dengan penyebut. 6 ini pembilang ya, karena di atas sebetulnya 6 itu 6/1 sebenarnya. Jadi 6 ini pembilang, boleh dengan yang sebelah kirinya 6 dengan 2 boleh. Kita sederhanakan. Jadi 6 dengan 2 ini kita bagi dengan angka yang sama. Dibagi 2 semua bisa ya. Kalau dibagi 3 ya tidak bisa duanya. Kita cari yang bisa dibagi semuanya. 6 dan 2 ini bisa kita bagi 2 semuanya. Jadi nanti biar lebih sederhana menghitungnya. 6 dibagi 2, kita coret saja ya, namanya 6 bagi 2 itu adalah 3. Kita tulis kecil di sini 3. 2 dibagi 2 adalah 1. Nah, kemudian kita tuliskan 7. Kalau perkalian pecahan itu pecahan biasa, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ini pembilangnya 7, ini 3. 7 kali 3 itu 21. Ditulis di sini 21. Kemudian penyebutnya ini 1, 6 ini juga penyebutnya 1. Sebenarnya kan 6/1. 1 kali 1 adalah 1. Ini 21/1. Ingat, per itu kan artinya bagi. 21/1 kan tetap 21, maka per satunya tidak usah ditulis, tidak apa-apa karena tidak merubah arti. Kemudian ini tetap kita tulis kurang. Nah, yang bagi ini juga karena bagi dalam operasi hitung pecahan, maka tanda bagi ini kita rubah menjadi kali. Kemudian
Kalau kita ubah menjadi kali, maka ini kita balik, penyebutnya kita letakkan di atas, pembilangnya kita letakkan di bawah. Kita tulis begini, ini tetap 10. Yang bagi ini menjadi kali ya, ini harus kita perhatikan. Kalau dirubah menjadi kali pembagiannya, maka penyebutnya ini harus diletakkan di atas. Jadi 10-nya di atas, pembilangnya 2 di bawah, dibalik. Nah, jadi begini ya. Kemudian ini yang sebelah kiri masih ditulis sama 8 tambahnya ini tetap tulis sama dengan ini ya. Nah, baru kemudian di sini tambah kurang kali, maka yang kuat adalah kali. Kali kita dulukan, menghitungnya kita buat lengkung. Nah, ingat tadi 10 kali 10 per 2 ini boleh pembilang kali pembilang. 10 kali 10 itu kan 100. Kemudian kita tulis ini 100 per 2 itu boleh. 100 per 2 per artinya kan bagi, 100 dibagi 2 sama dengan 50. Atau begini juga boleh, kita main coret-coret seperti tadi. 10 ini 10 boleh ya, ini dengan ini boleh, pokoknya pembilang dengan penyebut. Ini juga boleh pembilang dengan penyebut, kita bagi dengan angka yang sama. 10 dengan 2 bisa dibagi 2 supaya menjadi lebih sederhana sehingga memudahkan kita dalam menghitung. 10 dengan 2 dibagi 2 semua ya. 10 dibagi 2 itu 5, 2 dibagi 2 itu 1. Nah, kalau sudah pembilang kali pembilang, ini pembilangnya 5, pembilangnya ini 10. 10 kali 5 itu 50. Nah, kita tulis 50. Nah, penyebut juga kali penyebut, ini penyebutnya 1. 10 ini juga punya penyebut sebenarnya, yaitu per 1 ya kan. 10 per 1 kan tetap 10, jadi penyebutnya ini sebenarnya 1. 1 kali 1 kan 1, ini jadi 50 per 1. Per itu kan bagi, 50 bagi 1 kan tetap 50, maka per satunya tidak usah ditulis, tidak apa-apa, cukup 50 saja. Kemudian kita perhatikan yang lainnya, kita tulis lagi. Ini kita tulis sama, diluruskan ke bawah ini saja ya, supaya rapi. Nah, kemudian perhatikan lagi, ini sudah mengurangi tanda tadi, tandanya 4, sekarang tinggal 2 tambah dengan kurang. Ini sama kuat, tetapi sebaiknya dikerjakan yang paling kiri dulu. Yang paling kiri ada tanda tambah, maka kita kerjakan dulu yang kiri ini. Kita buat lengkung. 8 ditambah 21 hasilnya adalah 29. Ini tetap kita tulis sama, ini juga sama. Nah, akhirnya tinggal satu operasi hitung, yaitu pengurangan. Ya tinggal kita kurangkan saja, ini itu sama dengan dulu ya. Nah, 29 dikurangi 50, ini kok lebih besar ya, ini ya kurang 50 nya kok lebih besar, yang depan kecil, ini nanti tandanya adalah negatif karena ini lebih kecil daripada ini, jadi tandanya negatif ya. 29 kurangi 50 tandanya negatif. Di operasi hitung bilangan bulat kan sudah dijelaskan ya dulu. Ini 50 dikurangi 29 adalah 21 ya, hasilnya adalah negatif 21 ya, hasilnya ini. Nah, nanti diulang lagi videonya, dilihat lagi dari depan cara pengerjaannya begini ya. Masih soal nomor 2, kita kerjakan dengan cara yang berbeda untuk mengubah pecahannya ya. Soalnya masih sama tadi nomor 2 ini.
Nah, karena tidak ada tanda kurung maka kita cari kali bagi. Ini ada kali bagi, ini sama kuat. Nah, kita buat lengkung, artinya kita kerjakan dulu kali dan baginya. Kita coba kali. Ini 8-nya tetap ditulis begini, kemudian tambah. Ini pecahan campurannya kita rubah menjadi pecahan biasa, menjadi 7/2 kali 6 dikurangi 10 dibagi ini 0,2 menjadi pecahan biasa, menjadi 2/10. Lalu kita lengkung lagi kali dan baginya. Nah, kemudian ini tetap ditulis sama dengan ya, tambah. Nah, kalau tadi main coret-coret, kalau sekarang kalau kalian mencoret-coret itu membuat bingung, ya tidak usah dicoret-coret. Ini 7/2 kali 6. Sebenarnya 6 ini punya apa penyebut ya, satu kita tulis penyebutnya nggak apa-apa di sini supaya memudahkan. Tulis 6/1 boleh ya, tidak merubah artikannya. Per itu kan bagi 6, bagi 1 kan tetap 6, jadi dibuat 6/1 juga boleh. Kalau sudah pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut, ini pembilangnya 7, ini 6, berarti 7 kali 6 itu 42. Kemudian penyebutnya 2, yang ini 1, 2 kali 1 itu 2. Nah, ini ditulis begini juga boleh. Kalau main coret-coret tadi membingungkan, ya dibuat seperti ini ya, pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Cuma di sini angkanya lebih besar. Kalau tadi main coret-coret kan angkanya kecil, lebih ringan. Tapi kalau membuat bingung ya nggak apa-apa, pakai ini saja nggak apa-apa. Tapi yang penting kalian harus bisa menghitung angka yang lebih besar ini. Ini tetap kurangi. Nah, karena ini bagi, kalau tadi kan kali, tinggal menulis begini. Kalau ini bagi, maka kita rubah dulu menjadi kali. 10 kali. Kalau dirubah menjadi kali, maka kalau dirubah menjadi kali, pembilangnya menjadi penyebut, penyebutnya menjadi pembilang. Kita balik. Kalau 2/10 menjadi 10/2. Nah, ini ya. Kemudian kita lihat tandanya sama dengan, karena ini kali, ini kurang, tambah, maka kali kita hitung dulu berlengkung begini. Yang ini tetap tulis 8, tambah ini juga tetap. Nah, yang ini kita kerjakan seperti tadi. 10 itu punya per 1 ya, 10/1 kan tetap 10, 10 bagi 1 kan tetap 10, ditulis begini boleh. Lalu pembilang kali pembilang, 10 kali 10 itu 100 per penyebut kali penyebut, 1 kali 2 itu 2. Nah, boleh begini ya mengerjakannya. Kemudian di sini ada tambah, ada kurang, ini sama kuat. Boleh kita tambahkan dulu, boleh kita kurangkan dulu. Nah, perhatikan ini bilangan bulat, ini pecahan. Nah, supaya memudahkan penghitungan, maka yang bulat ini boleh kita jadikan pecahan seperti yang lainnya. Perhatikan ini kebetulan sama punya penyebut 2, maka 8 ini supaya mudah menghitungnya kita jadikan bilangan yang berpenyebut 2. Kalau ingin menjadi penyebutnya 2, maka bisa kita rubah menjadi atas dan bawah itu 8 ini sebenarnya punya per. Nah, boleh dibuat ini 8/1. Nah, supaya menjadi per 2 maka 1 kan kali 2. Kalau penyebut kali 2 maka pembilang pun harus kali 2 supaya apa? Tidak merubah arti, karena dikali dengan angka yang sama itu tidak merubah arti. Ini menjadi 8 kali 2 menjadi 16 per 1 kali 2 itu 2. Nah, 16/2 per itu bagi kan,
16 bagi 2 8 ya. Nah kan tidak merubah arti, boleh ya ditulis begini. Ini tetap 42 per 2. Jadi sebenarnya banyak sekali ya cara untuk menghitung. Ini 100. Cara menghitung itu bermacam-macam, tergantung kita suka yang mana yang menurut kita mudah. Ini sudah berpenyebut 2 semua. Nah kalau sudah sama penyebutnya, tinggal pembilangnya kita hitung seperti biasa. Ini 16 ditambah 42 dikurangi 100. Ini kita hitung dulu yang kiri, karena tambah kurang tuh sama kuat. Supaya mudah yang kiri dulu ya, tambah dulu. 16 tambah 42 itu hasilnya adalah 58 per 2. Penyebutnya tetap ya. Lalu dikurangi, ini tetap 100 per 2. Nah kemudian ini coba kita pindah ke sini ya. Lima 58 per 2. Ini boleh ditulis begini juga boleh. Kemudian karena sama jadi 1. Nah ditulis begini juga boleh, karena penyebutnya sama ya. Kita rubah begini juga boleh. Kemudian 58 dikurangi 100 hasilnya adalah 42. Tandanya negatif, karena yang kiri lebih kecil daripada yang kanan, jadi tandanya negatif. Per 2. Ingat, per itu artinya bagi, jadi ini artinya negatif 42 dibagi 2, hasilnya adalah negatif 21. Sama dengan yang tadi kan hasilnya. Nah, dengan cara yang berbeda pengerjaannya. Ini lebih panjang daripada yang tadi, yang main coret-coret tadi lebih ringkas. Jadi sebaiknya kita berlatih yang lebih ringkas supaya penghitungannya lebih cepat. Jadi nanti kalau kita ujian, cari cara yang cepat, karena kita memperhatikan waktu. Semakin waktu cepat, maka kita pakai itu supaya nanti punya waktu untuk mengoreksi. Jadi kita cari cara-cara yang penghitungannya lebih cepat. Kalau saya lebih suka pakai yang coret-coret tadi karena lebih cepat. Masih di nomor 2 ya. Tadi ketika sampai di sini, tadi ini kan 8 yang bulat dijadikan pecahan biasa dengan cara mengalihkan dengan angka 2 pembilang dan penyebutnya. Maka boleh juga yang pecahan biasa ini kita rubah menjadi bilangan bulat juga boleh, dengan cara membagi pembilang dibagi dengan penyebut, itu juga boleh ya. Kita coba, ini 8 tetap sudah bulat, ditambah, nah ini 42 per 2 artinya kan 42 dibagi 2, hasilnya adalah 21. Nah sudah menjadi bilangan bulat pecahannya. Demikian juga yang 100 per 2, ini kan bisa dibagi ya. 100 dibagi 2 itu kan bisa, ini jadi 50, boleh jadi. Nah seperti ini boleh, pecahannya dirubah menjadi bilangan bulat semua. Kalau yang tadi bilangan bulatnya dirubah menjadi pecahan semua juga boleh. Sama dengan karena tambah dengan kurang itu sama kuat. Boleh ditambah dulu, boleh dikurangi dulu. Kita tambah dulu aja ya, supaya lebih mudah yang kiri dulu aja. Nah ini kita buat lengkung, 8 ditambah 21 itu 29. Kemudian ini tetap dikurangi 50. Pengurangan
karena ini lebih kecil daripada yang kanan, untuk pengurangan maka hasilnya negatif ya, negatif 21. Nah ini juga boleh. Jadi bermacam-macam cara pengerjaan, tergantung dari diri kita masing-masing mau menggunakan yang mana yang menurut kita mudah, itu terserah dari kita masing-masing. Berikutnya untuk soal nomor 3. Ini 31/5 dikurangi 1/2/3 kemudian kurung kali 30 dikurangi negatif 14. Nah, menurut urut-urutan kekuatan tanda yang kita hitung terlebih dahulu adalah yang ada tanda kurung. Nah, di sini ada tanda kurung, ini juga tanda kurung. Perhatikan untuk tanda kurung yang kanan ini bukan operasi hitung ya. Ini sebetulnya adalah hanya bilangan negatif 14. Nah, untuk memudahkan melihatnya maka diberi tanda kurung karena ini dikurangi negatif. Jadi supaya untuk memudahkan dalam memperhatikan angka bilangan negatif maka diberi kurung. Tapi ini bukan operasi, jadi ini tidak usah dihitung, ini bukan operasi. Nah yang ini, nah kalau ini baru ini operasi hitung yang menggunakan tanda kurung karena ini kurang 31/5 dikurangi 1/2/3, maka berarti ini yang kita hitung terlebih dahulu. Ada bermacam-macam cara untuk pecahan. Di sini pecahan campuran dikurangi pecahan campuran. Maka ini kita kelengkung ya, kita hitung dulu. Yang lain nanti tetap ditulis di bawahnya. Cara yang pertama bisa juga dengan bilangan bulatnya kita kurangkan dulu. Kemudian setelah itu pecahan biasanya baru kita kurangkan, bisa. Atau cara kedua, ini pecahan campurnya, dua-duanya ini kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, baru dikurangkan juga boleh. Kita coba cara yang pertama dengan bilangan bulatnya kita kurangkan terlebih dahulu ya. 3 dikurangi 1 itu 2. Lalu kita tambah dengan yang pecahan biasanya itu 1/5 dikurangi 2/3. Ini tetap kali 30. Nah ini dikurangi negatif bisa menjadi tambah, kurungnya hilang, ini tambah 14. Lalu ini tadi ini lengkung ya, ini tetap 2. Yang pecahan ini karena penyebutnya berbeda, yang kiri 5 yang kanan 3, maka untuk operasi pecahan itu harus, pecahan biasa harus disamakan penyebutnya. Ini juga ada cara dengan cara mencari KPK dari penyebut KPK dari 5 dan 3. Atau kalau lupa menghitung KPK, kalau lupa langsung saja penyebut yang kiri dikalikan dengan penyebut yang kanan. 5 dikalikan 3 itu kan 15. Lah 3 dikalikan dengan kirinya kali 3 kali 5 juga 15. Jadi penyebutnya menjadi sama-sama 15. Kalau lupa mencari KPK, kita anggap lupa mencari KPK, berarti ini kita kalikan dengan 5 kali 3 ya. Yang ini 3 kali 5, jadi sama-sama 15. Nah, kemudian yang atas pembilang mengikuti penyebutnya kalau supaya tidak merubah nilai. Kalau yang penyebutnya kali 3 maka yang pembilangnya juga kali 3 ya. Ini pun demikian, karena penyebutnya kali 5 maka pembilangnya pun dikalikan 5 supaya tidak merubah arti atau tidak merubah nilai. Lalu kita tulis di bawahnya sini. Ini 1 kali 3 itu 3/15 dikurangi 2 kali 5 itu 10, 3 kali 5 itu 15. Nah perhatikan sudah sama penyebutnya, sama-sama 15, berarti nanti
bisa kita hitung pengurangannya. Ini tetap ditulis. Nah, ini tadi ada tanda kurung ya, ini kita tetap tulis saja. Nah, diberi tanda kurung kurawal gini ya, karena yang pecahnya kita kurung supaya tetap ini tetap kita kurung. Nah, ini tetap hitung dulu, duanya tetap. Lalu ini sudah bisa dikurangkan karena penyebutnya sudah sama-sama 15. Pembilangnya dikurangkan 3 dikurangi 10 itu kita ditambah 3 dikurangi 10 itu adalah negatif 7 ya, per 15. Ini tetap, ini diberi tanda kurung tetap, kali 30 ditambah 14. Nah, ini perhatikan, ini 2 ditambah negatif 7 per 15. Ini bisa kita rubah menjadi ditambah negatif itu sama dengan negatif ya. Dulu ketika operasi hitung bilangan bulat sudah saya jelaskan. Nah, supaya lebih ringkas, ini positif kali negatif itu negatif, ditulis tanda ini ya, kurang. Nah, ini lalu tetap dikurung ini tadi. Nah, jadi yang soal ini tadi 31/5 dikurangi 1/2/3 ini menghasilkan ini 2 dikurangi 7/15. Ini tetap kita kali, panjang ya ini tahapnya ya. Tapi ya mau bagaimana lagi, namanya operasi hitung campuran ya, kita harus kerjakan dengan bertahap. Kalau kita sudah ahli atau mahir mungkin bisa dengan cepat menghitungnya. Ini kemudian kita lengkung karena didulukan menghitungnya. 2 dikurangi 7/15 seperti soal nomor 2 tadi, boleh bilangan bulatnya kita rubah menjadi pecahan biasa, atau pecahan biasanya dicek apa bisa dirubah menjadi bulat. Ini tidak bisa ya, karena 7 lebih kecil daripada 15. 7 dibagi 15 kan koma-koma nanti. Susah kalau koma-koma, lebih baik yang bulat saja kita rubah menjadi pecahan biasa dengan cara mengalihkan dengan ini pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan penyebutnya yang sebelah kanan dikalikan 15. Kita rubah menjadi 2/1 boleh ya. Nah, ini jadi penyebut dikalikan 15, pembilang juga dikalikan 15. Ini tidak akan merubah arti ini. Berarti tetap nilainya 2 kali 15 itu 30. Ini per 15. Ya. Ini tanda kurangnya tadi dikurangi 7/15. Ini masih dikurung ini. Lalu kali 30 tetap. Nah, ini masih dilengkung. Sudah sama-sama 15 penyebutnya, maka bisa dikurangkan. 30 dikurangi 7 adalah 23 ya, per 15. Ini tetap kali 30 ditambah 14. Nah, perhatikan 30 ini kan sebenarnya 30/1 ya. Berarti boleh kalau main coret-coret 30 dengan 15 bisa ini dibagi 15 semua. 30 dibagi 15 itu 2. 15 dibagi 15 itu 1. Sehingga oh ya, ini kenapa dihitung dulu, ini kali ya. Jadi ini kita boleh kita beri tanda lengkung dulu. Nah, karena ini kali, ini tambah, maka didulukan yang kali ini. Kemudian ini tadi 23 kali 2 itu 46.
per 1 itu kan tetap, tidak usah ditulis per satunya, lalu ditambah 14, hasilnya adalah 60. Wah, panjang ini caranya ya. Ini harus diamati benar-benar tahap demi tahap, pelan-pelan dipahami, bisa diulang-ulang videonya. Ini. Nah, nanti bisa untuk cara kedua nanti saya jelaskan setelah ini. Kalau ini tadi ini bulat dikurangi bulat dulu. Untuk cara kedua nanti ini kita rubah menjadi pecahan biasa semua, gitu ya. Ini masih soal nomor 3. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau yang pertama tadi, kalau ada pecahan campuran dikurangi pecahan campuran tadi bisa dengan bulatnya dikurangi bulat dulu, atau pecahan campurnya dirubah semuanya menjadi pecahan biasa. Tadi yang cara pertama kan bulatnya dikurangi bulat. Sekarang cara yang kedua, kita rubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa semua ya. Ini cara merubahnya sudah bisa ya. 3 kali 5 ditambah 1, 15 tambah 1 itu 16 per 5, ini menjadi pecahan biasa. Yang ini 1 kali 3, 3 ditambah 2 itu 5, pernya per 3 tetap. Nah, yang ini kita rubah menjadi pecahan biasa, ini pecahan biasa, ini tetap 30. Ini dikurangi negatif bisa menjadi, atau negatif kali negatif jadi positif atau tambah 14. Nah, ini ini ada tanda kurung, berarti harus kita hitung terlebih dahulu karena paling kuat itu operasi kurung. Ini kita lengkung. Kemudian ini penyebutnya 5, yang kanan 3, kita samakan. Kalau lupa pakai cara KPK langsung kita kalikan aja, yang 5 kali 3, 3-nya kali 5 yang atas mengikuti gitu ya. Ini 5 kali 3, maka ini juga kali 3. Yang ini 3 kali 5, atas juga kali 5. Nah, kemudian kita tulis di bawahnya, ini 16 kali 3 itu 48 per 15. 5 kali 3 15 dikurangi 5 kali 5 itu 25 per 3 kali 5 itu 15. Kita kurung. Nah, sudah sama-sama berpenyebut 15, nanti berarti bisa dikurangkan. Ini tetap. Nanti kalian perhatikan lebih cepat mana, yang cara ini atau yang tadi. Silahkan mau pakai yang mana itu terserah diri kita masing-masing, yang menurut kita lebih mudah, lebih cepat. Yang ini karena kurung, kita dulukan diberi tanda lengkung. Nah, bisa kita kurangkan sudah. 48 dikurangi 25, hasilnya adalah 23 ya, per 15. Kemudian kali 30, kali 30 tambah 14 tetap. Nah, sekarang ada operasi kali dengan tambah, maka yang didulukan adalah kali. Kita lengkung. Nah, ini bisa main coret-coret. 30 dengan 15 ini bisa dengan kita bagi 15 semua, bisa ya. 15 bagi 15 kan habis. 30 bagi 15 2. 30 bagi 15 itu 2. 15 bagi 15 1. Nah, kalau sudah pembilang 23 kali pembilang ini 2 jadi 46 per penyebutnya 1 per 1, karena per 1 tidak berubah nilai, tetap ditulis 46 saja, per satunya nggak usah ditulis. Lalu ini tambah 14, hasilnya adalah 60, sama ya tadi juga 60. Nah,
Coba perhatikan lebih mudah mana ini dengan tadi, itu terserah kita mau pakai yang mana. Berikutnya adalah menyelesaikan permasalahan sehari-hari menggunakan operasi hitung campuran. Sebagai contoh di sini saya bacakan, ada sebuah soal. Di sebuah gudang terdapat 125 karung beras dan 115 karung kedelai. Tiap-tiap karung memiliki berat 50 kg. Coba kita perhatikan. Ini ada dua jenis karung. Yang pertama karung beras, yang kedua karung kedelai. Nah, masing-masing karung ini bobotnya sama ya, atau beratnya sama, yaitu 50 kg. Kita lanjutkan. Seluruh barang akan dipindahkan menggunakan 2 gerobak. Jadi gerobaknya ada 2. Tiap gerobak memuat banyak beban yang sama. Pertanyaannya, berapa kilogram muatan tiap gerobak? Nah, ini permasalahan sehari-hari ini bisa kita selesaikan menggunakan operasi hitung campuran. Nah, inilah kenapa kita harus mempelajari ilmu matematika, karena ilmu matematika ini selalu kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, contohnya ini, ternyata kita selesaikan dengan operasi hitung campuran. Makanya kita harus belajar operasi hitung campuran. Nanti kalau kita sudah jadi pengusaha atau jadi pedagang atau apapun itu, kita tetap akan menjumpai matematika. Contohnya ini ya. Nah, permasalahan ini atau kalimat atau soal ini bisa kita rubah menjadi kalimat matematika. Tadi karungnya ada 2 jenis, yaitu karung beras dan karung kedelai. Boleh kita tambahkan karena sama-sama karung. Jadi 125 kita tambah dengan 115, kemudian kita kurung. Setelah itu karena tiap-tiap karung bobotnya sama 50 kg, berarti kita kalikan 50. Kemudian karena tadi barangnya nanti yaitu beras dan kedelai dipindah menggunakan 2 gerobak, maka kita bagi menjadi dibagi 2. Nah, itu kalimat matematikanya. Dalam kurung 125 ditambah 115 kali 50 dibagi 2. Nah, tadi kalimat matematikanya adalah dalam kurung 125 ditambah 115 kali 50 dibagi 2. Ini adalah operasi hitung campuran ya. Kita perhatikan di sini ada tanda kurung dalam operasi penjumlahan, maka ini kita dulukan menghitungnya karena tanda kurung itu yang paling kuat. Kita beri tanda lengkung yang kita hitung dulu. 125 ditambah 115 itu adalah 240 ya. Kali ini tetap kali 50 dibagi 2. Nah, ini kali dengan bagi ini seimbang, boleh dikali dulu, boleh dibagi dulu, atau boleh dibuat begini, main coret-coret juga boleh dibuat. Kalau saya sukanya biasa saya buat begini, dirubah menjadi ini 50 bagi 2, ini saya buat begini, ini juga boleh. Kemudian main coret-coret ini boleh ya, ini dibagi 2 boleh, atau 50 dibagi 2 juga boleh, atau 240 dikali 50 kemudian dibagi 2 juga boleh. Atau yang ini tadi 240 dikalikan dengan 50 dilengkung ini terus dibagi 2 itu juga boleh, karena kali dan bagi ini seimbang. Ini ini ada, menurut saya mudah ini, 240
dibagi 2 itu 120. Kalau mau saya ini lebih mudah, tinggal 120 kali 50. Nah, ini 0, nolnya 2 kita tempel di kanan. Kemudian 12 kali 5. Ingat perkalian 5 itu dengan genap. Genapnya kita bagi 2, nanti ditempelin 0, 1. 12 dibagi 2 itu kan 6, ditempelin 0, 1, 60. Nah, ini ya. Kalau soal cerita, kalau uraian biasanya itu diberi penguatan jadi. Tadi yang ditanya berapa kilogram ya muatan tiap gerobak. Jadi muatan tiap gerobak sama dengan 6.000 kilogram. Nah, ini ternyata operasi hitung campuran bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari, makanya perlu kita pelajari. Silakan nanti bisa dicermati, dipahami, diulang-ulang, dibaca soalnya. Kemudian kalau sudah dibaca, coba dikerjakan tanpa melihat cara ini. Jadi ini diamati dulu caranya. Kalau sudah paham, coba soalnya tadi dikerjakan sendiri tanpa melihat cara yang sudah saya jelaskan ini. Coba dikerjakan sendiri di kertas itu, ditulis. Masih ingat nggak caranya? Seperti itu cara belajar matematika ya. Nah, atau bisa juga ini tadi, coba ini ya, yang ini kita tulis yang bagian ini ya, penghitungan yang ini 240 kali 50 dibagi 2. Kalau nggak mau coret-coret merasa membingungkan ya dikalikan saja. Ini kita kalikan 240 kali 50, ini nolnya 2 kita letakkan di kanan. 24 kali 5 itu, ini kan genap, dibagi 2 itu 12, lalu ditempelin 0, 1. Nah, dibagi 2 adalah 6.000. Sama kan hasilnya ya, sama. Atau begini ya boleh juga. Coba ini ya, banyak sekali cara. Kalau kita suka dengan matematika, penasaran, yang gampang penasaran dengan matematika itu mencoba-coba berbagai cara. Sebetulnya menyenangkan matematika ini, banyak cara yang bisa kita gunakan. Atau kan tadi setara ya, seimbang antara kali dengan bagi, boleh. Ini dulu ya boleh, baginya dulu ya boleh. 50 dibagi 2 itu 25. Nah, begini juga boleh. 240 dikalikan 25, ini bisa kita faktorkan. Ini 240 itu kan 24 itu kan 4 kali 6 atau 6 kali 4 ya, 60 kali 4. Nah, ini bisa kita faktorkan ya kan, 60 kali 4 kan 240. Kenapa kita cari angka 4? Karena 4 kalau dikalikan 25 itu 100. Nah, ini perlu kecerdikan kita juga. Nah, boleh dibuat begini. 240 nya ini, oh iya kan bisa ini kita faktorkan dengan 4. Nah, nanti 4 nya kali 25 kan 100. Itu kan memudahkan kita dalam menghitung. Boleh seperti ini. Nah, ini jadi 60 kali ini kan 100. Nah, hasilnya 6.
sama kan, hasilnya sama ya. Banyak sekali cara.